Jam hampir menunjukkan pukul 11 malam, saat Fadli akhirnya sampai juga di rumah mertuanya. Motor matik pinjaman dari temannya itu, dia parkir pelan di samping teras. Rumah itu terlihat lengang, lampu ruang tamu masih menyala, tapi suasana sudah sepi. Ia belum tahu, istrinya, Indah, masih di luar kota apa enggak karena urusan dinas kantor. Ada Bunga, kakak iparnya, yang tinggal sementara di rumah orang tua mereka untuk menunggui rumah. Fadli turun dari motor sambil menguap. Badannya pegal, kepalanya berat, efek ngopi dan nongkrong kelamaan sama teman-temannya tadi. Capek banget, gumamnya pelan sambil membuka pagar kecil di halaman. Rumah itu seperti membawa hawa sejuk, tenang, tapi malam ini terasa sedikit berbeda, sunyi sekali. Dia masuk pelan-pelan, tak mau mengagetkan siapapun. "Bu," ucapnya setengah suara. Tak ada jawaban, tapi dari celah ruang tengah terlihat ada gelas dan piring yang belum dirapikan di meja makan. Mungkin Bunga baru saja selesai makan. Fadli tidak berpikir macam-macam, ia hanya ingin mandi cepat, lalu tidur. Tanpa banyak pikir, dia ambil handuk dan langsung menuju kamar mandi. Air dingin menyegarkan tubuhnya yang lengket dan berkeringat. Setelah itu, ia masuk ke kamar yang selama ini biasa ditempati Indah kalau mereka menginap di rumah mertuanya itu. Setidaknya, ia yakin itu kamar yang benar. Karena bentuk rumah itu mirip-mirip semua. Fadli membuka pintu kamar yang gelap, lalu menutupnya pelan. Lampu tak ia nyalakan. Malas membuka mata terlalu lama, ia hanya mengikuti ingatannya tentang letak kasur. Begitu kaki menyentuh kasur, ia langsung rebah. "Indah," bisiknya pelan sambil menyusup ke balik selimut, mencari kehangatan. Tubuh di sebelahnya terasa hangat dan wangi. Fadli langsung memeluk dari belakang, seperti biasa. Wanita itu sempat kaget. Badannya gerak tapi tidak menjauh. Fadli mendekap makin erat. "Kamu belum tidur ya sayang?" Gumamnya pelan, masih merasa itu istrinya. Wanita itu diam, perlahan dan akhirnya Fadli mulai gerilya. Wangi samar sabun dan aroma khas kulit perempuan menggelitik hidungnya, lembut, tenang. Wanita itu bergeming, tapi tak menolak, hanya menarik napas pelan, panjang. Dan saat itu, dalam gelap, dalam diam, Fadli memulai semuanya tanpa ragu, tanpa aba-aba. Hening, yang terdengar hanya detak jam dinding dari ruang sebelah. Fadli belum sepenuhnya sadar apa yang sedang dia lakukan, atau mungkin apa yang sedang dia rasakan. Fadli masih di tempat yang sama, sentuhan nyaman, aroma yang begitu familiar, namun terasa agak berbeda dari biasanya. Tapi Fadli tidak terlalu berpikir, baginya, ini istrinya. Cuman malam gelap saja yang membuat semuanya terasa aneh. Tangannya mengusap pelan pundak wanita itu, lalu turun ke pinggang, makin erat menempel. Tubuh si wanita sempat menegang, tapi tidak menolak. Ia justru menoleh pelan, lalu menatap dalam diam. Entah berapa detik mereka saling tatap dalam gelap, tanpa kata-kata. Lalu bibir mereka pun bertemu, lembut, ragu, tapi juga hangat dan penuh perasaan yang selama ini terpendam. Entah siapa yang lebih lemah malam itu. Fadli, yang salah kamar tapi tak peduli, atau Bunga, yang tahu siapa yang memeluknya, tapi tak punya hati untuk mendorong. Perlahan segala batas larut dalam sunyi, mereka menyatu pelan tapi intens. Nafas saling berburu, hati tak sempat berpikir panjang, hanya ada rasa dan rindu yang tak pernah terucap. Setelah semuanya terjadi, Fadli rebahan sambil menghela napas panjang. "Kamu beda banget sayang," gumamnya pelan, masih memeluk dari belakang. Tiba-tiba, wanita itu berdehem pelan, "Ehem." Lalu terdengar suara yang tidak asing, tapi juga bukan suara Indah. "Fadli." Suara itu terdengar pelan, tapi nadanya tajam. Fadli mendadak membuka mata. "Loh, siapa ya?"
Gumamnya pelan, mulai curiga. Dia meraba meja kecil di sampingnya, tangannya menemukan saklar lampu. Klik, cahaya menyala dan saat matanya terbuka penuh. Astaga, dia langsung melonjak duduk. Mbak Bunga. Wanita yang berbaring di ranjang juga langsung membuka mata lebar, melotot. Hei Fadli, ngapain kamu kesini ha? Ya ampun Mbak, aku kira ini kamar Indah, aku kira kamu itu. Bunga langsung melempar bantal ke mukanya. Kamu ya? Kurang ajar kamu ya. Awas kamu. Bunga mukulin Fadli pakai bantal, guling, sekenanya sambil panik sendiri. Tapi karena pakai daster tipis dan rambut acak-acakan, malah jadi adegan kayak sinetron lucu. Fadli menangkis sambil ngakak kecil. Ya ampun Mbak, sumpah aku gak sengaja, tapi kok ya, kamu diam aja tadi. Aku kira kamu ngelindur, terus aku kira aku lagi mimpi. Fadli kamu jahat. Fadli melongo. Tapi kamu gak dorong aku juga kok Mbak. Bunga diam, bukannya merah, napasnya masih ngos-ngosan, tapi bukan karena marah. Karena sekarang Fadli menatapnya sambil tersenyum nakal. Mbak. Hah? Apalagi? Fadli mendekat pelan. Udah terlanjur Mbak. Makanya hati-hati, jangan diulang. Tapi kamu kayaknya gak keberatan Mbak. Fadli. Fadli tiba-tiba membungkam bibir Bunga dengan ciuman cepat. Bunga membelalakan mata, tapi tak mendorong, hanya memejam dan lagi-lagi. Jarum jam sudah lewat pukul 2 dini, hari saat Fadli akhirnya pelan-pelan bangkit. Bunga tertidur dengan selimut menutupi sebagian wajahnya. Napasnya teratur dan rambutnya tergerai di bantal. Wajahnya terlihat damai dan juga sedikit lelah. Fadli duduk sebentar di pinggir kasur, menatap langit-langit, menghembuskan napas dalam. Apaan sih yang barusan aku lakuin? Kok bisa? Gumamnya pelan. Tapi di balik rasa bersalah itu, ada satu perasaan aneh yang enggak bisa dia tolak, lega, sekaligus bingung. Dengan pelan, dia ambil kaosnya dari lantai, lalu berjalan pelan keluar kamar, berharap tak menimbulkan bunyi apapun. Lorong rumah itu sunyi, hanya terdengar suara kipas angin dari ruang tengah. Ia berjalan cepat, masuk ke kamar satunya lagi, kamar yang seharusnya memang tempatnya tidur bersama Indah. Begitu merebahkan tubuh, Fadli langsung tertidur. Kepalanya berat, pikirannya kosong. Yang ada cuma rasa ngantuk dan dada yang masih deg-degan. Pagi datang cepat, cahaya matahari masuk dari celah jendela. Udara dingin, sisa hujan malam masih terasa. Fadli menggeliat pelan, membuka mata sambil menguap, dan detik berikutnya, jantungnya nyaris copot. Di sebelahnya, Indah, istrinya, sedang tidur pulas. Wajah Indah menghadap ke arahnya, rambut panjangnya agak berantakan menutupi pipi. Astaga, dia udah pulang? Kapan? Fadli langsung terduduk, panik dalam diam. Ia tengok jam di meja, pukul 6.28. Indah menggeliat pelan, lalu membuka mata. Pagi sayang, katanya malas. Pa, kamu udah bangun? Fadli buru-buru senyum, mencoba sok tenang. Baru aja kamu pulang jam berapa? Subuh tadi, naik mobil kantor, capek banget, kamu tidur kayak batu, gak nyadar aku masuk kamar. Dia nyium pipi Fadli sekilas, lalu bangkit dari ranjang. Yuk sarapan, ibu udah bangunin. Fadli bengong, subuh tadi. Berarti saat dia masuk kamar ini, Indah belum ada. Tapi setelah itu, dia masuk dan tidur di sebelahnya. Astaga, rasanya dingin mengalir dari leher sampai ke punggung. Di ruang makan, suasananya ramai, tapi aneh. Bu Lilis, ibu mertua Fadli, sibuk menuangkan teh ke gelas-gelas. Fadli, kamu bangun juga akhirnya. Semalam capek banget ya. Fadli cuma nyengir kaku. Indah duduk di sebelahnya, masih sambil menggosok mata. Di sisi meja lain, duduklah Bunga. Pakai baju tidur panjang warna pastel, rambut dikuncir seadanya. Tapi bukan itu yang bikin Fadli salah tingkah.
melainkan tatapan mata Bunga ke arahnya yang tajam setajam pisau dapur. Mereka saling pandang sekilas, lalu buru-buru mengalihkan mata. Indah asik cerita ke ibunya soal perjalanan dinasnya, sesekali nyuapin Fadli roti bakar. Kak Bunga tidur di kamar mana sih semalam? Tanya Indah sambil nyeruput teh. Bunga langsung terdiam sejenak, lalu jawab dengan nada datar. Kamar depan biasa, adem. Fadli nyaris keselek. Sejak sarapan tadi pagi, Fadli dan Bunga seperti dua kutub magnet yang saling menolak. Tiap ketemu di lorong, langsung saling belok arah. Tiap ketemu tatap mata, buru-buru buang muka. Tapi justru karena usaha saling menghindari itulah, mereka malah makin sering papasan gak sengaja. Indah sejak pagi sampai siang terlihat sibuk ngobrol dengan ibunya di ruang belakang soal kerjaan dan rencana liburan. Sementara Fadli berlagak sok, sibuk ngotak-ngatik motor di garasi. Padahal pikirannya masih kusut campur aduk. Di dapur, Bunga terlihat sedang mencuci piring. Daster tipis warnanya lembut, rambut dikuncir cepol asal-asalan. Tapi buat Fadli yang cuma curi-curi pandang dari pintu, semuanya jadi terlihat berbahaya. Fadli buru-buru balik badan, niat mau keluar rumah. Tapi baru beberapa langkah, suara Bu Lilis memanggil, "Fadli, tolong ambilin kerupuk di dapur ya, di toples atas lemari." Fadli melirik dapur. Oh tidak, di situ ada Bunga dan hanya mereka berdua. Tapi masa ia nolak, nanti malah dicurigai. Dengan langkah berat, Fadli masuk ke dapur. Bunga langsung menoleh sebentar, lalu pura-pura fokus lagi ke cucian. Fadli mencoba biasa aja, jalan ke arah lemari, naik ke kursi kecil, dan mengambil toples. Tapi saat dia turun, kakinya goyah. Dan tangannya refleks pegangan ke bahu seseorang yang pas di dekatnya, Bunga. Aduh, astaga Fadli, berat tau gak sih? Maaf, nyaris jatuh tadi. Fadli buru-buru berdiri tegak, tapi posisi mereka terlalu dekat. Muka mereka cuma sejengkal, napas terasa panas, ada jeda beberapa detik, mata mereka saling bertemu. Udah jangan deket-deket, bisik Bunga pelan. Wajahnya sedikit tegang tapi matanya bergetar. Aku gak sengaja mbak, sumpah. Semalam juga gak sengaja. Fadli menelan ludah. Jangan mulai lagi, Mbak. Aku nggak mulai, kamu yang berdiri di sini kok. Tiba-tiba ada suara langkah kaki berjalan dari arah lorong. Indah. Bunga langsung melipir ke samping, pura-pura lap meja. Fadli langsung ambil toples, sambil senyum lebar. Sayang, ini kerupuknya. Indah muncul sambil bawa gelas. Lama banget kamu ngobrol sama Kak Bunga ya? Fadli ketawa kecil. Enggak kok, cuman barusan aja. Kamu mau es teh juga? Boleh, jawab Indah sambil jalan ke ruang makan. Begitu Indah menghilang, Fadli melirik Bunga sekilas. Bunga ngelirik balik, matanya tajam, tapi kali ini bukan marah, lebih ke agak gimana gitu. Siang hari berlalu, sore menjelang, rumah kembali tenang. Bu Lilis tidur siang, Indah masuk kamar buat rebahan. Fadli lagi duduk di ruang tengah sambil nonton TV, tapi konsentrasinya kosong. Bunga tiba-tiba lewat sambil bawa handuk dan ganti baju mau mandi. Tanpa sengaja pandangan mereka bertemu lagi, diam sebentar. Fadli, iya kak. Besok kamu sama Indah pulang kan? Iya, emang kenapa? Bunga menunduk. Berarti malam ini malam terakhir kamu di sini. Fadli bengong, detik berikutnya Bunga masuk kamar mandi, terus menutup pintu, dan di kepala Fadli cuma ada satu pikiran. Malam ini bakal kayak semalam lagi atau lebih dari itu. Langit mulai gelap, rumah mulai sepi, Bu Lilis udah pamit tidur lebih awal. Indah masuk kamar sejak maghrib, bilang mau nyuci muka bentar, terus lanjut nonton drakor di ponsel. Dan Fadli masih duduk di teras depan, mainin ponsel, pencet-pencet gak jelas kayak gak tenang gitu. Pikirannya muter kemana-mana.
Tiba-tiba ada suara sandal jepit mendekat. Bunga muncul sambil bawa 2 gelas es teh dan wajah datar kayak biasa. "Nih, minum dulu biar nggak pingsan mikirin dosa," katanya santai sambil duduk di kursi sebelah. Fadli cengengesan. "Duh mbak, kamu ini loh, masih aja nyindir." "Gimana mau lupa coba, mukamu aja tiap hari muncul terus." Bunga nyeletuk sambil nyeruput es tehnya. Fadli ngelirik, "Tapi kamu gak pergi-pergi juga kan?" Bunga diam, tapi mukanya agak merah. "Besok kamu pulang kan?" tanyanya pelan. "Iya mbak, pagi." "Bagus, jadi malam ini bisa tidur nyenyak. Gak ada orang yang nyelonong salah kamar." Fadli ngakak. "Ya maaf dong, itu beneran gelap waktu itu. Aku kira kamu tuh indah." "Iya, tapi pas sadar aku bukan indah. Kenapa malah lanjut?" Fadli nyengir. Nah itu pertanyaan yang aku juga bingung jawabnya. Bunga melirik. "Tapi mbak gak nyesel kan?" "Loh, kok kamu nanya gitu?" "Halah, jawab aja dulu." Kalau nyesel enggak, tapi ngerasa bersalah, iya." Bunga diam sejenak, lalu bangkit sambil ngelempengin dasternya. "Ya udahlah, gak usah dibahas lagi, jangan ngulang." "Oke, kalau gitu maaf ya mbak, aku nggak," jawab Fadli pelan. Fadli belum selesai jawab, Bunga jalan masuk rumah. Tapi baru 2 langkah, dia balik badan dan nyeletuk. "Tapi kamarku nggak dikunci malam ini. Kalau kamu masuk, jangan nyalahin aku." Fadli langsung batuk-batuk pura-pura. "Aduh, tenggorokan kering nih." Bunga ngedumel sambil senyum miring. "Minum tuh, yang banyak biar gak seret." Jam 11 malam, rumah sepi. Indah udah tertidur, mukanya nempel HP. Suaranya masih ngorok halus sambil muter suara drama Korea yang udah autoplay 5 episode. Fadli duduk di ujung ranjang, gelisah, melirik jam, lalu melirik pintu kamar. Beberapa menit kemudian, ceklik, pintu kamar depan perlahan terbuka, Fadli masuk pelan. Di dalam, hanya cahaya remang dari lampu tidur. Bunga lagi duduk di atas kasur, pakai daster tipis warna biru muda, rambutnya dikuncir 2 kayak anak SMA. "Ternyata masuk juga," katanya datar. Fadli senyum malu. "Lah, katanya nggak dikunci." Bunga geleng-geleng pelan, lalu lempar bantal ke arahnya. Loh, awas kamu ya." Pagi itu, udara terasa berbeda. Koper Fadli dan Indah sudah diangkat ke mobil. Indah sibuk pamit dan peluk-peluk ibunya, lalu manggil Bunga buat foto bareng sebelum berangkat. Semua senyum, semua terlihat normal, kecuali satu hal, tatapan mata Fadli dan Bunga. "Udah ya kak, jaga rumah, jangan lupa siram tanaman depan," kata Indah sambil ngelap keringat. Bunga senyum datar. "Iya, kamu juga hati-hati ya di jalan." Lalu matanya melirik ke arah Fadli sebentar, cuma sepersekian detik. Tapi cukup buat bikin jantung Fadli berdetak aneh. "Fadli!" panggil Bu Lilis dari dalam, bantuin ibu angkat galon ke dapur. Fadli buru-buru masuk, tapi saat balik keluar, Bunga udah gak ada di teras. Cuman ada gelas es teh kosong yang tadi malam sempet dia bawa ke teras. Perjalanan pulang ke rumah, Fadli banyak diam. Indah tertidur di jok depan, jalanan lengang, lagu dari radio mengalun pelan. Sesekali Fadli melirik ponsel, notifikasi WA sunyi, tapi pikirannya ramai. Sampai akhirnya ponselnya bunyi. "Udah sampai mana?" Fadli tersenyum kecil, balas singkat. "Baru keluar tol, kamu kenapa?" Balasan datang cepat. "Gak apa-apa kok, cuman sepi aja." Beberapa menit kemudian, "Semalam, cuma kesalahan kan?" Fadli menatap layar lama, jemarinya ngetik, hapus lagi. Akhirnya dia balas, "Aku juga masih nyari jawabannya mbak." Lama gak dibales, sampai akhirnya muncul balasan 1 baris. "Ya udah, kita salah, tapi nyamannya gak bisa dibohongi." Fadli terdiam, pandangan lurus ke depan tapi hatinya entah kemana. Beberapa hari kemudian,
Malam-malam saat Indah udah tidur, Fadli masih melek di ruang tamu sambil main HP dan tiba-tiba, "Aku beli daster baru lebih adem, warna favorit kamu." Fadli geleng-geleng kepala, senyum kecil, lalu bales, "Jangan mancing, Mbak." "Aku kan cuma diem aja, kan kamu yang nyamperin duluan kemarin." Dan dari semua percakapan itu, gak pernah benar-benar selesai. Sejak malam itu, mereka jadi lebih sering saling kirim pesan, kadang cuman iseng, kadang serius, kadang bikin salah paham sendiri, tapi selalu ada yang tak tuntas. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.